Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Felicitas Kilawolo. Nama lengkap saya Fisya Inome. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang listrik sederhana. Selamat menyaksikan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian listrik sederhana. Listrik sederhana adalah sistem dasar kelistrikan yang terdiri dari sumber listrik seperti baterai atau aki, kabel penghantar saklar, dan beban listrik seperti lampu. Rangkaian ini dapat disebut sederhana karena hanya menggunakan sedikit komponen dan cara kerjanya mudah dipahami. Prinsip utamanya adalah arus listrik hanya dapat mengalir jika rangkaian dalam keadaan tertutup. Jika rangkaian terbuka, misalnya saklar dimatikan atau kabel terlepas, maka arus listrik tidak akan mengalir dan lampu tidak akan menyala. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam listrik sederhana. Beberapa komponen utama yang terdapat dalam listrik sederhana yaitu yang pertama ada sumber listrik. Sumber listrik adalah sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Contohnya seperti baterai, aki, dan adaptor. Yang kedua ada penghantar atau kabel. Kabel biasanya terbuat dari tembaga yang dilapisi plastik. Fungsinya untuk mengalirkan arus dari sumber menuju beban. Yang ketiga ada beban. Beban adalah alat yang digunakan energi listrik untuk menghasilkan energi lain, misalnya seperti lampu menghasilkan cahaya dan kipas menghasilkan gerak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam listrik sederhana. Beberapa komponen utama yang terdapat dalam listrik sederhana yaitu yang pertama ada sumber listrik. Sumber listrik adalah sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Contohnya seperti baterai, aki, dan adaptor. Yang kedua ada penghantar atau kabel. Kabel biasanya terbuat dari tembaga yang dilapisi plastik. Fungsinya untuk mengalirkan arus dari sumber menuju beban. Yang ketiga ada beban. Beban adalah alat yang digunakan energi listrik untuk menghasilkan energi lain, misalnya seperti lampu menghasilkan cahaya dan kipas menghasilkan gerak. Yang keempat ada saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Jika saklar on atau tertutup, arus akan mengalir, tetapi jika saklar off atau terbuka, maka arus akan berhenti. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana ini memiliki dua rangkaian yang biasa digunakan, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangkaian seri. Di dalam rangkaian seri tersebut, komponen yang digunakan akan dipasangkan dengan bentuk berbaris, dan arus yang mengalir ke rangkaian tersebut akan mengalir pada satu cabang komponen itu saja. Sementara jika salah satu komponen mengalami kendala seperti kerusakan atau dicabut dari rangkaian, tentu saja aliran arus tersebut tidak akan mengalir sebagaimana mestinya. Dan pastinya aliran arus di dalam rangkaian tersebut akan putus. Keunggulan dari rangkaian sederhana tentu saja memiliki biaya pembuatan yang relatif murah. Yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki bentuk yang sedikit lebih kompleks. Komponen di dalam rangkaian tersebut akan disusun secara berjajar, di mana setiap komponen memiliki cabang masing-masing, dan aliran arus dari sumber tegangan akan mengalir ke setiap cabang dari komponen tersebut, tidak hanya di satu cabang saja. Dan keunggulannya adalah jika salah satu komponen mengalami kerusakan atau juga diputus, aliran arus tersebut akan terus mengalir dan tidak mengganggu komponen lainnya di dalam komponen tersebut. Ya baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari listrik sederhana. Yang pertama, menjadi dasar untuk mempelajari ilmu kelistrikan. Jadi, mempelajari listrik sederhana merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memahami dunia kelistrikan. Jadi melalui konsep dasar seperti arus listrik, tegangan, hambatan, dan rangkaian listrik, seseorang dapat mengetahui listrik
bekerja dan bagaimana energi listrik dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Jadi pengetahuan dasar ini menjadi fondasi bagi mereka yang ingin mendalami ilmu kelistrikan lebih lanjut, baik di bidang teknik, elektronika maupun teknologi modern. Jadi tanpa memahami listrik sederhana akan sulit untuk menguasai konsep yang lebih kompleks seperti rangkaian seri paralel, sistem kelistrikan rumah, atau bahkan teknologi kelistrikan industri. Jadi yang kedua, membantu kita memahami cara kerja listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami listrik sederhana, kita dapat mengerti bagaimana berbagai alat listrik di sekitar kita bekerja. Misalnya, bagaimana lampu dapat menyala, bagaimana saklar berfungsi untuk memutus atau menghubungkan arus, serta bagaimana baterai menghasilkan energi listrik. Jadi, pemahaman ini membuat kita lebih bijak dan aman dalam menggunakan peralatan listrik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Selain itu, dengan memahami prinsip dasar listrik, kita juga bisa melakukan perbaikan sederhana seperti mengganti kabel, memperbaiki sambungan, atau menghemat penggunaan listrik secara efisien. Yang keempat, dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan listrik. Pemahaman tentang listrik sederhana juga membantu kita menyadari potensi bahaya dari penggunaan listrik yang tidak tepat. Dengan belajar konsep dasar kelistrikan, seorang dapat memahami pentingnya isolasi, penggunaan alat pelindung, dan cara aman menangani peralatan listrik. Jadi kesadaran ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan seperti korsleting atau kebakaran akibat listrik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.